Jumpa lagi di kelas 4P dengan tema 1 subtema 2 pembelajaran kelima, yaitu keragaman dalam kebersamaan. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kerjasama di lingkungan rumah. Yang kedua, siswa dapat membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, ronda. Kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari, yaitu ronda, bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor. Setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Yang kedua, kerja bakti. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama, membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman adalah contoh kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga. Lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Yang keempat, persiapan Hari Kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam persiapan Hari Kemerdekaan. Para warga bekerja keras menyusun berbagai acara yang akan diadakan pada saat Hari Kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Selanjutnya, silakan tulislah ceritamu pada kertas HVS dan berdiskusi dengan teman melalui grup WA. Nah, yang pertama, kamu harus tahu apa arti kerjasama di lingkungan rumah atau sekolah, berikan contohnya. Yang kedua, kamu mempunyai pengalaman bekerja dengan teman-teman yang berbeda budaya. Silahkan diceritakan dan ditulis dalam bentuk kertas HVS. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi tentang kata tanya berikut. Kita belajar tentang kata tanya. Kata tanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, berikutnya adalah kata tanya yang menyatakan kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan apapun, penjelasan dari yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek pelaku yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya adalah yang belajar di kamar adalah Deno. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contohnya, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, kata tanya kapan.
Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contohnya, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejadian suatu hal. Dari jawaban pertanyaan dengan kata tanya bagaimana merupakan keadaan yang terjadi suatu hal, serta cara proses suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawabannya, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Nah, selanjutnya adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata tanya karena atau sebab. Contohnya, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Sekian dan terima kasih, semangat belajar ya.